وسلم على آله وصحبه أجمعين. شأن لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح إخوانهم الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والصالحين والملائكة المقربين. ثم إلى أرواح أمة الأربعة وإلى أرواح أولياء الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روح مشايخنا وسيدنا شيخنا ونخص روح الشيخ محمد الزبير ونخص روح السيد حسين بن جعفر الأخد ونخص روح المعلم سيد مرزوقي ونخص روح الشيخ المزادي وإلى صحيح كتاب عقيدة العوام الشيخ محمد بن علوي المالكي المكي وإلى روح أساتذتنا في السر نفعنا الله بعلومهم وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah yang mulia, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah pada malam hari ini masih diberi kesehatan, kesempatan waktu untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan kajian rutin malam Rabu di Masjid Baitus Salam yang semoga diberkahi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Pertama saya ingin menyampaikan mengenai sholawat ini di Mencirim banyak yang kurang ini cocok. Biasanya siap sholat itu ada sholawat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi. Sholli apa solu? Yang banyak solu ya kan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi solu. Solu apa sholli? Sholli. Biasakan kalau itu pakai ya Rabbi sholli.
Sudah 3 masjid saya sampaikan ini waktu kajian. Karena pas saya siap sholat, salaman sambil baca sholawat itu, bacanya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi shollu alaihi wasallam. Ini saya dengar, ini salah dengar atau memang bacanya ya Rabbi shollu? Diulangi lagi, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi shollu. Loh, shollu meneh. Berarti memang ya Rabbi shollu. Yang benar ya Rabbi sholli. Kemudian saya jelaskan pelan-pelan. Itu secara bahasa sudah nyala. Jadi sholli itu dari kata sholla. Kenapa saya kritik masalah bahasa? Ya saya ini ya berhak untuk menjelaskan ini. Saya dari kecil capek ngapalkan nahwu shorof itu capek. Bukan pamer ya, supaya jamaah ini yakin kalau saya itu berhak menyampaikan ini gitu. Amsilah tasrifiyah itu dari kecil saya hafalkan sampai selesai, dari awal sampai selesai saya hafalkan. Sudah begitu itu sorop, habis itu maksud, kitab maksud itu juga sorop, meneh kitab di atasnya unwanu dzuruf, baru nanti nahwu sorop gabung Alfiyah Ibnu Malik. Amsilah tasrifiyah itu sudah hafal, itu sudah jago itu. Dihafalkan itu kalau di sana di pondok di Jawa itu 3 tahun. Kelas 4 ibtidak, kelas 5 ibtidak, kelas 6 ibtidak. Amsilah dari awal sampai akhir. Itu yang bagian yang ini ya Rabbi sholli. Sholli itu kelas 5 ibtidak. Menjelaskan sholla yusolli, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, sholla yusolli, tasliyan, tasliyatan, taslaan, tislaan, musollan, fahuwa musollin, wadaka musollan. Baru fi'il amr, kata perintahnya sholli, sholli la tusolli. Sholli itu fi'il amr, kata perintah. Tapi kalau digunakan untuk kepada Allah, bukan namanya, bukan perintah, bukan fi'il amr, tapi fi'il doa. Ya kalau kita kepada yang lain, sholli, sholli artinya sholat, kan? Tapi kalau ya Rabbi sholli, ya Allah berikan rahmat ta'zim, berikan rahmat ta'zim. Sholli ala Muhammad, atas Nabi Muhammad. Jadi kata perintah kalau digunakan kepada Allah namanya bukan perintah lagi, tapi apa? Doa. Contoh kayak gini. Kasih dia duit, kasih dia duit, kasih dia makan. Tapi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah berilah aku duit, berilah aku makanan. Ini menjadi apa? Doa, bukan perintah. Ya Rabbi sholli. Sholli itu fi'il amr. Sholli kalau untuk satu orang itu sholli, satu orang laki-laki. Sholli. Sholli ini maknanya ada 2 ya. Sholli itu artinya berikan rahmat ta'zim, dan sholli artinya sholat. Sholatlah. Kata perintah supaya sholat. Jadi kalau saya mau nyuruh orang sholat, sholli. Sholli itu artinya sholatlah. Kalau satu orang yang saya suruh, kalimatnya sholli. Ya akhi, saudaraku, sholli, sholatlah. Kalau 2 orang, sholliya, 2 orang. Kalau 3 orang lebih, shollu, shollu. Sekarang kita masukkan ke yang tadi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli atau ya Rabbi shollu? Ya Rabbi, ya Tuhanku,
Soli apa solu? Tuhan kita berapa? Satu. Berarti kalau satu tadi soli. Kalau dua solia. Kalau tiga lebih solu. Berarti kalimatnya itu sudah nggak nyambung. Ya Robbi, wahai Tuhanku, solu. Tuhan. Jadi selama ini yang kayak gitu tuh tiap hari pula itu 5 waktu. Ya perlu karena ini berhubungan dengan tauhid. Salah terus. Nah ini mumpung masuk video ya. Khususnya bagi warga Mencirim syariah. Biar betul-betul syariah. Jangan salah kalau mengucap ya Robbi sholli. Jangan jadi ya Robbi sallu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Robbi sholli alaihi wasallim. Nah, yang banyak sudah 3 masjid itu berarti sudah menyebar semencirim ini. Itu yang baru saya datangi, yang lain-lain nggak tahu, mungkin sama juga. Karena saya kan dari kecil sholawat, di Jawa itu sholawat kok. Di berjanji, maulid berjanji ada, maulid Simtuduror juga ada. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, nah, ya Rabbi sholli. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Dulu saya vokal band tampar. Band tampar. Sudah lama enggak selawatan. Selama di sinilah enggak ada. Dibuat di Mencirim ini enggak ada. Kalau Menciri ya. Kalau Menciri. Masya Allah. Aku kalau dengar sholawat itu enak, adem. Kayak itu di taman surga gitu. Apa meneh yang baca suaranya enak. Masya Allah. Jadi ya Rabbi solu meneh. Ya Rabbi sholli. Enggak ada. Ya Rabbi sholli. Jadi diingat ini, wah, mosok Mencirim syariah kok ya Rabbi shollu. Ana ustate sing ngerti nahwu sorof mosok ngucap ya Rabbi sholli aja salah. Enggak, ini. Jadi kalau ya Rabbi shollu tadi untuk 3 orang atau lebih, ngejek. Tapi ini karena mungkin nggak paham yang ngucap, jadi ya Allah maafkan, saya yakin Allah pun maklum. Ya sing ngucap nggak paham ya wes lah. Cuman ya kalau kita orang dipanggil bukan dengan nama kita ya tersinggung. Seumpama kita dipanggil dengan ejaan atau bukan nama kita itu ya tersinggung. Tapi kalau bisa dicocokkan lah, masuk ngono terus. Untungnya itu Allah enggak marah. Setiap hari pula jamaah pula itu. Kebiasaan. Dan merubah kebiasaan itu sulit. Bahkan kalau kesalahan yang dibiasakan ini seakan-akan menjadi kebenaran. Sulit. Kayak gini saya datang di masjid sana yang baca ya Rabbi shollu.
itu besoknya yang nggak datang ngaji balik meneh. Dia juga ikut sholawatan. Akhirnya mocone ya Robi solu. Yang satu nggak ngasih tahu, ya, repot. Yang sudah tahu nggak mau ngasih tahu. Akhirnya itu lama-lama ya ngono terus berlarut-larut. Ya Robi sholli ala Muhammad. Tapi kok solu? Saya pernah dengar Ustaz solu. Ya pernah, ayatnya ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayatnya. Masuk Al-Qur'an kalah. Al-Qur'an aja sallu. Konteks bahasanya dilihat. Sebelumnya kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman itu banyak atau satu? Karena banyak kalimatnya sallu dijamakkan juga. Cocok? Cocok kamu merasa? Tulis aturan. Meneh sing salah. Kadang adzan ada yang salah, adzan. Biar mencirim syariah itu benar-benar syariah gitu. Adzannya salah. Kok tasdidnya salah. Adzan itu kan keras. Otomatis orang dengar. Kalau anak-anak masih mending, anak-anak belajar mungkin. Wes uwak-uwak salah kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barnya panjang. Gak usah panjang. Dipendekkan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah. Bor tebal. Karena rok domah itu tebal. Tafhim, bahasa tajwidnya apa? Tafhim. Saya bisa ngeritiki sisi tajwid. Saya guru tajwid juga. Ya lengkap di pondok kami itu semua dipelajari. Mulai dari nahwu, shorof, ya, fikih, tauhid, tajwid, tafsir, balaghah, mantik, faraid. Semua dipelajari dan tidak cuma satu buku. Biar ngerti orang-orang. Yo. Tajwid itu kalau di ibtidak masih di kelas SD. Ibtidak itu SD. Itu mulai kelas 4 sudah ada. Kelas 4 itu Sifaul Janan kalau enggak salah kitabnya. Alhamdulillahi wa sholli rabbuna ala nabiyil mustafa habibina. Lupa udah lama. Itu saya mulai belajar tajwid itu sama bapak. Baru belajar tajwid meneh Tufatul Atfal. Kelas 6 di atasnya Hidayatul Mustafid. Baru kelas atasnya lagi itu apa meneh? Hah? Aku juga lupa. Apa ya? Lupa udah lama. 4 kitab belajar tajwid. Gurunya itu saya ingat, guru-guru saya semua itu masih ingat. Kalau sama bapak ya jelas ingat bapak saya. Yang Hidayatul Mustafid gurunya Pak Mustafid. Yang apa jenenge Tufatul Atfal namanya guru saya Pak Rahmat. Yang kitab yang kelas atasnya lagi guru saya namanya Ustadz Mohsinin Husnan. Itu ahli Al-Quran, ahli tafsir, alim pokoknya. Tapi ngajarnya galak, nyubitnya sakit kali. Ingat sampai sekarang. Akbar itu
tebal. Akbar karena ro tafhim. Tafhim itu apa? Tebal. Ro itu ada kadang dibaca tipis, kadang ada dibaca tebal. Ro domah itu tebal, atau ro sukun pada fathah. Ba-nya di fathah. Ro-nya kalau wakof berhenti kan sukun. Jadi bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bor. Saya dulu muadzin juga. Makanya kalau orang dengar orang adzan itu salah ya adzannya, risih kuping saya. Saya mau adzan, nggak sempat waktunya. Jamaah aja kadang telat. Kayak ini tadi kan telat dari rumah ke sini. Adzan salah-salah. Asyhadu anna dipanjangkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna-nya enggak panjang. Asyhadu anna An itu gunnah bacaan ya. An gunnah. Muham gunnah juga. Karena gunnah itu ada dua. Non dan mem yang bertasdid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar idgham bila gunnah. Muhammadar Rasulullah. Mana kok dipanjangkan? Asyhadu anna apa? Sesungguhnya saya. Anna salah meneh. Mana lagi yang salah? Asyhadu an la ilaha illallah salah meneh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la-nya panjang. Ya. Asyhadu an la matobi'i bertemu hamzah itu namanya bacaan jaiz munfasil. Jaiz munfasil 2,5 alif panjang. Ada yang baca asyhadu alla ilaha gitu ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Loh. Salah iki bacaane. Asyhadu alla ilaha. Makanya azan itu perlu kursus ya. Sebelum jadi muadzin kursus dulu. Apa meneh jadi imam azan aja perlu kursus. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la wis diulangi 2 kali salah terus. Telinganya rasanya dengarkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Iqamah. Kalau iqamah itu kadang diginikan. Qad qamatis sholati, qad qamatis sholat. Qad qamatis sholat itu benar. Justru yang salah yang menyalahkan. Qad qamat as-sholat. Sebenarnya qad qamat as-sholat, tapi karena diwasolkan jadi qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Iqamah piye sih? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itu pun kadang salah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ngono meneh. La-nya tadi yang mad jaiz tadi dipendekkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah.
Qad qamatis shalah. Qad qamatis sholatu atau ti. Tu qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Ayo imam sapa? Ya iso aku jadi muazin pernah. Baru jadi imam. Belum pernah jadi kenek langsung jadi sopir. Enggak iso nanti betulkan keneknya enggak iso. Jadi pernah saya alami juga jadi mubalik apa jenenge? Apa jenenge? Kalau di sini Bilal tarawih ya pernah. Bilal sholat Jumat ya ono. Di sini kan enggak ada. Di sini enggak ada. Ono tongkate apa ora? Ono tapi ora tau digawe. Pegangan tongkate dhewe-dhewe. Di sana dipegang tongkate iku. Perlu diajari apa piye? Setiap mau sholat Jumat itu disampaikan hadis. Ya, untuk mengingatkan jamaah agar enggak ngomong ketika khutbah dimulai. Masalahnya kalau enggak diingatkan, kadang wak-wak pun enggak ngerti. Akhirnya koyo ning nguri kono. Wis ngono ada juga yang apa? Dia niatnya itu bagus, niatnya itu apa jenenge nasihati adik-adik yang kecil-kecil. Ojo ngomong dhewe-dhewe. Diem koyo aku ngene. Padahal dia ngomong. Diem ojo ngomong dhewe. Walaupun set ngene guys. Ndak dapat pahala laut. Makanya disampaikan hadisnya setiap mau sholat maupun mau khutbah dimulai dibaca hadisnya. Wahai kaum muslimin muslimat, Nabi bersabda dalam satu riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghut. Ketika dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, ketika kamu berkata kepada kawanmu di hari Jumat pas imam sudah naik mimbar, kamu ngomong ansit diem gitu saja, faqad laghauta, sia-sia sholat Jumatmu, artinya tidak dapat pahala. Itu niat baik, apa meneh koyok-koyok ning nguri ngumpul bahas mbah apa, ya malah tidak dapat pahala. Kesalahan-kesalahan ini yang banyak terjadi keseharian kita. Jadi nanti diingatkan saja. Kalau misalnya tidak ada pun Bilalnya, kalau di sini kan biasanya diumumkan. Nah itu sekalian nanti disampaikan. Mohon nanti ketika imam sudah naik, mohon ditutup mulutnya, tapi bahasanya sopan. Disampaikan hadisnya, kalau udah hafal ditulis. Nanti kalau kita sampaikan, bapak-bapak, adik-adik, nanti kalau imamnya sudah naik, mohon diam semua, kesannya kurang sakral. Tapi kalau dibacakan hadis, ini hadis Nabi bersabda begini, masa orang nggak patuh sama hadis? Siji, masalah azan, masalah iqomah, masalah sholawat tadi, itu agar dibenahi supaya tidak ada kesalahan lagi setelah ini. Apa meneh? Mungkin ada yang nyalah. Silahkan supaya sekalian dibahas. Ya itu ayat Al-Quran.
Kadang panjang pendeknya pun salah. Iya itu lagi ya. Sebelum azan baca Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bacaannya kadang ada yang salah. Itu enggak dapat pahala malah dapat dosa. Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi itu sudah dalam keadaan bertajwid. Kata tajwid itu sebenarnya sudah ada nempel di Al-Quran. Karena lisannya orang-orang Jawa, orang-orang selain Arab nggak fasih, akhirnya ada ilmu tajwid yang tujuannya untuk membenarkan makhraj supaya Al-Quran didatangkan haknya. Termasuk hak Al-Quran itu dibaca sesuai dengan makhrajnya. Tajwid, maca Quran pakai tajwid. Jadi nggak usah dibaca kalau nggak tahu kayak mana. Kalau mau baca ya belajar dulu. Mau adzan belajar, mau jadi imam juga belajar dulu. Ngadep sama yang sudah pandai, udah hafal Quran, bacaannya pun benar. Tolong koreksi Ustadz, bacaan Fatihah saya sudah benar apa belum? Nah begitu. Imam sudah maju tapi bacaannya belum diperbaiki, itu masih banyak sekali. Mohon maaf sekali di Mencirim. Saya tidak ngomong di mana-mana, di Mencirim. Nah, imamnya kalau bisa itu belajar dulu. Enggak saya kasih tahu di masjid mana, biar jadi kalau bisa jadi imam itu belajar dulu Al-Fatihah yang benar. Minimal Al-Fatihah karena itu wajib. Imam itu menanggung bacaannya makmum. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti. Lah kalau imamnya bacaannya salah, jadi yang ikuti salah meneh malah. Aku sering ngikut jadi makmum. Baca surahnya salah-salah, ya Allah, ya Allah. Piye ngene iki? Akhirnya aku pakai hadis yang paling ringan. Shallu khalfaman qala la ilaha illallah. Salatlah kamu di belakang orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Sudah, itu yang paling ringan. Kalau mengikuti aturan mainnya hancur, enggak salat ya. Orang yang paham tajwid, paham fikih salat di belakang orang yang enggak paham tajwid itu enggak sah. Apa enggak repot? Makanya guru saya itu hafal Quran ahli fikih. Beliau buat pondok di tempat yang di situ istilahnya masyarakatnya ya enggak ada yang hafal Quran. Ada tapi jauh. Di masyarakat setempat itulah sekeliling sekeliling masjid. Itu cuma beliau yang fasih bacaannya. Sementara kalau sholat Jumat itu dijadwal, imamnya dijadwal. Akhirnya kalau pas waktu beliau enggak jadi imam, itu sholatnya keluar. Nah, sampai Mbah Mon nanya kepada guru saya ini, kamu sholat Jumat di mana? Karena Syekh Maimun tahu guru saya ini orangnya keras kalau masalah bacaan Al-Quran itu disiplin kali. Nampak imamnya nggak cocok, lah sholat di luar. Lah kalau kayak gitu di sini saya terapkan kayak gitu. Ya terakhir ya jadi imam kan. Imam tok sing paling aman. Sementara saya sering terlambat. Nah, makanya saya pakai hadis yang paling ringan itu tadi, shollu khalfaman qala la ilaha illallah. Salatlah di belakang orang yang sudah mengucap la ilaha illallah, aman, bebas. Kalau saya pikir di kitab Kasifatu saja ya.
itu aturan mainnya. Orang imam itu harus minimal kalau orang yang ngerti fikih, ngerti tajwid, imamnya juga sama. Kalau lebih buruk itu ndak sah. Waduh. Wes aku nanti kalau ditanya, kamu kok tetap sholat di belakang orang yang ndak paham fikih? Dia memang hafal Quran, tapi ndak paham fikih sholat. Kenapa kamu sholat di belakang? Ya saya pakai hadis itu. Karena Nabi pernah bersabda, "Shallu khalfaman qala la ilaha illallah." Selesai. Aman, cari aman aja lah sekarang ini. Makanya aku ngeri, orang belum pernah baca Fatihah dengan benar, kemudian sudah berani jadi imam, padahal di belakang makmum itu masih banyak yang paham tajwid, bacaannya lebih bagus. Itulah kebodohan kita itu selama ini begitu. Kadang nuruti hawa nafsu. Aku juga bisa jadi imam, tidak mengukur kemampuan. Mbok yo orang itu jangan merasa bisa, tapi bisa merasa aku ini bacaanku kurang bagus. Saya belum pernah menghadap guru Al-Qur'an dan membaca Fatihah dengan benar. Yo mau baca Fatihah jadi imam nanti kayak mana kalau salah, di belakang saya ada yang lebih pandai begitu. Makanya di Jawa itu suruh jadi imam itu takut orang. Di tempat saya itu suruh jadi imam, suruh jadi khotib itu takut. Kalau di sini kan rebutan. Anak kecil pun maju aja. Di sana takut. Jadi imam, bahkan jadi khotib Jumat itu sudah ngeri kali itu. Padahal orangnya alim-alim. Iya betul kan? Loh, saya tuh di sana itu nggak berani jadi khotib. Yang khotib itu guru-guru saya. Orangnya alim-alim yang sudah tua-tua. Di sini anak-anak baru kelas 2 SMA, 3 SMA, sudah pengen maju aja. Kadang istinjaknya belum beres, kencingnya masih berdiri pun mau itu jadi khotib. Makanya ngeri. Sekalian nih mumpung di YouTube kan, sekalian ngomongkan ya. Di Jawa itu begitu. Saya berani jadi imam khotib itu ya di Medan ini, di sana nggak berani. Asal disuruh, ayo maju. Besok kamu yang khutbah. Nggak berani saya. Barulah saya pindah ke Medan. Ke Medan ternyata anak santri jadi imam dan khutbah. Saya langsung ngelus dada. Kalau anak santri saja beraninya kayak gitu, saya juga harus berani. Maksudnya gimana ya? Saya merasa sudah pernah belajar fikih, sudah pernah belajar tajwid. Lagi anak baru SMA kelas 2 kok sudah berani kayak gitu. Terus memang saya di Telaga Sari tinggal. Jadi saya ikut sholat Jumat di situ. Imamnya begitu juga. Saya tanya lulusan apa? Enggak pernah saya di pesantren. Jadi belajarnya baca Fatihah itu di mana? Ya dengar-dengar saja, nengok-nengok YouTube. MP3. Loh, dia yang belajarnya dari MP3, dengar-dengar. Enggak pernah ngadep sama orang hafiz, berani. Ya kok saya malah enggak mau jadi imam. Ya wes, akhirnya saya berani jadi imam. Mulai itulah. Padahal saya udah lulus pondok, ngeluh ngapalkan kitab kuning. Kok malah diselenteng, dibalap sama anak-anak yang belum pernah mondok. Akhirnya saya belajar. Pertama saya khutbah itu gemeter saya. Gemeter. Tapi saya pikir meneh. Karena yang anak-anak yang khutbah itu di pesantren. Yang kemarin pernah khutbah itu di depan saya. Yang di depan saya ini masih santri. Saya ajari. Sudah berani khutbah. Lah kok saya ngajari kok malah takut, terus berani-beranikan. Pertama pakai teks. Saya coba. Gemeter. Akhirnya lama-lama
saya nggak pakai teks. Nah sekarang pakai teks tapi sudah tidak pula dibaca. Khutbah itu yang bagus pakai teks. Kiai saya putranya Syekh Maimun, Syekh Najih Maimun itu sudah alim, ya, hafal hadis, orang alim betul. Itu kalau khutbah bawa teks, jadi khutbah yang baca. Kurang alim kayak mana? Syekh Maimun bawa teks, Syekh Maimun bawa teks. Di sini Pak Legiman khutbah nggak bawa teks. Mohon maaf, bukan Pak Legiman. Kalau nanti ada betulan namanya kan repot. Di sini nggak bawa teks, bebas entah apa yang disampaikan. Syekh Maimun begitu alimnya, ya khutbah bawa teks. Makanya saya sedikit-sedikit pun tetap bawa teks. Kurang enak, merasa tidak sopan. Guru-guru saja yang alim saja bawa teks. Masa saya masih ecek-ecek, masih nggak bawa teks. Jadi saya tulis saja. Dan saya itu nggak ini, kalau nggak tulisan saya itu nggak puas. Ngambil dari ayat ini, dari buku ini saya kumpulkan, saya tulis, saya bawa. Kalau bawa HP dari apa, sanksi saya. Karena HP ini kadang tulisan ayatnya nggak benar, kadang salah. Sampai mana-mana. Umpamanya imam, terus muazin, terus apa meneh? Selawat, khutbah ya. Khutbah meneh, khutbah. Sekaligus. Khutbah itu dijawab betul-betul diteliti. Wes malam ini bahas iku ae. Khutbah itu dijawab betul-betul diteliti karena di sana itu mayoritas mazhab Syafi'i, ya kan? Mayoritas mazhab Syafi'i. Lah namanya khutbah itu ada rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah itu ada 5. Lah ini yang kadang orang khotib itu enggak memahami rukun khutbah. Arkanul khutbati khamsatun. Ada 5 mazhab Syafi'i. Yang pertama hamdulillah. Baca apa? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Apa meneh hamdan wa syukran lillah. Innal hamdalillah. Macam-macam lah, pokoknya ada kalimat hamdulillah, hamdan. Yang kedua setelah hamdulillah sholawat ala nabi. Sholawat ala nabi. Ini yang banyak para khotib-khotib yang baru belajar itu tidak dibaca. Mohon maaf ya. Ini mau saya toleran tapi memang benar-benar kita kan mazhab Syafi'i semua rata-rata. Mbok yo khotibnya itu juga minimal ngerti apa rukun khutbah mazhab Syafi'i itu ada 5 rukun. Hamdulillah. Yang kedua sholawat ala nabi. Kebanyakan sholawat gak dibaca. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah, syahadat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru langsung amma ba'du, sholawatnya ditinggal. Syahadat itu tidak termasuk entek baterainya. Syahadat itu ganti. Syahadat itu tidak termasuk rukun. Syahadat itu tidak termasuk rukun. Oh iya. Kepencet berarti. Yang rukun itu hamdulillah, kedua sholawat ala nabi. Syahadat enggak termasuk rukun.
Jadi seumpama enggak baca syahadat enggak apa-apa. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Enggak apa-apa. Baru wasiat bitaqwa. Yang ketiga apa? Wasiat bitaqwa. Wasiat bitaqwa itu asal ada kata perintah ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ada kata ittaqullah. Biasanya langsung baca ayat itu. Sholawat gak diwoco. Siap sholawat apa? Iqra'atu ayatin. Baca ayat. Baca ayat. Ya, salah di dua khutbah itu harus saja ada baca ayat. Ayatin satu ayat nggak masalah. Kalau di ayat terakhir biasanya di khutbah kedua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, baru doa. Nah, yang terakhir setelah baca ayat baca doa lil muslimin. Itulah yang Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Nah, itu. Ngono kuwi gak ngerti wis wani ngadeg ning mimbar. Piye iku? Sebelum mau khutbah, belajar dulu syarat rukun khutbah. Sebelum jadi imam, belajar dulu bagaimana jadi imam. Imam sholat harus ngerti fikih sholat, tajwidnya Fatihah minimal. Muadzin, ya belajar dulu jadi muadzin. Jangan karena ini saya kritik terus gak mau jadi imam. Saya kritik terus gak mau jadi muadzin. Enggak. Kalau orang pengen baik, justru setelah dikritik malah semangat. Bukan malah, kalau gitu gak mau lah aku jadi imam. Disalah-salahi aja. Bukan kayak gitu. Maksudku supaya belajar. Hidup ini belajar kok. Saya aja masih belajar. Sampai mati kita baru selesai belajar itu. Minal mahdi ilal lahdi. Jangan sudah nggak mau belajar. Saya sudah mantep kok jadi imam. Enggak ada itu. Saya sudah mantep jadi muazin. Bacaan azan saya sudah top. Saya bisa menirukan azan di Trans TV, di Indosiar, hafal semua. Tapi tajwidnya enggak disamakan. Yang penting benarkan dulu, ya, betulkan dulu. Itu juga yang tadi sholawat juga diingat-ingat. Sapa meneh sing salah meneh? Akeh. Kalau nanti dibahas kabeh banyak orang tersinggung, terakhir marah-marah nanti. Nanti kasih di komen di YouTube-nya mana Pak Ashab. Banyak yang komen, orang mencirim. Oh yo di masjidku yo kayak gini, di masjidku yo kayak gini. Minimal tadi sholawat setelah sholat. Saya sudah 3 masjid dengar. Makanya saya sampaikan lewat ini supaya banyak yang tahu. Ya Rabbi sallu alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli. Besok meneh ya Rabbi sallu alaihi wasallim. Ya Allah. Doa kepada Allah tapi malah ngejek Allah namanya. Tapi itu tidak masalah kalau orang tidak paham, asalkan mau belajar. Karena ada cerita gini dalam hadis sahih. Ketika ada hamba Allah. Ini ibarat orang taubat ya. Allah itu ketika ada hambanya bertaubat itu senang sekali. Sampai senangnya melebihi orang yang ketika perjalanan di padang pasir membawa onta dan makanan minuman. Ditaruh di onta itu. Kemudian ontanya hilang ketika ia kelelahan istirahat di satu tempat bawah teduhan pohon. Hilang.
terbangun dia sudah kehilangan onta, kendaraan sama makanan minuman. Maka dia cari seharian di panas-panas matahari, dia cari enggak ketemu. Akhirnya dia istirahat di bawah pohon, ketiduran, bangun-bangun onta sudah di sampingnya. Saking senangnya ini orang, akhirnya dia ngomong, alhamdulillah, sampai dia salah mengucap anta, ya, ana rabbuka wa anta ana rabbuka, saya Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Saking senangnya sampai terbalik. Nah, itu kalau tidak paham diampuni Allah. Semoga yang sholawat tapi salah itu diampuni Allah. Kadang sholawat dipanjangkan pun salah. Dipanjangkan ini. Allahumma sholli dipanjangkan. Itu sudah salah meneh. Sholli itu pendek. Kayak baca Al-Quran. Inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika, bukan fasholli li rabbika, menambah ya itu sudah fatal. Fasholli, linya dipanjangkan, itu berarti nambahi ya sukun, betul? Artinya sudah beda. Kalau fasholli, sholatlah kamu Muhammad. Tapi kalau ditambah ya fasholli, itu perintah untuk perempuan, mu'annas. Itu kalau kepada manusia. Lah kok ya Rabbi sholli kepada Allah, berarti kita nuduh Allah itu apa? Perempuan malah. Fatal enggak itu? Fatal. Tapi baliknya itu tadi. Kalau salah ngucap, dia enggak paham yang diucapkan, tapi niatnya baik, insya Allah Allah maaf. Tapi perlu belajar, diperbaiki. Maka enggak boleh dipanjangkan. Allahumma sholli wa sallim dipanjangkan. Allahumma sholli dipanjangkan. Piye so dipanjangkan? Sonya dipanjangkan jadi apa? Allahumma sholli dipanjangke. Wis nambah iya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sol bukan bukan sholli tasdid, sholli. Pendekkan, usahakan pendek. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sholli jangan dipanjangkan. Allahumma sholli panjang nambah iya. Itu dari segi bahasa saja sudah tahu kita. Makanya penting bahasa Arab ya apa? Penting. Darahnya ngaji, saya bawa tauhid, bawa fikih. Gak berani kalau saya tidak paham nahwu shorof. Dikira kalau sudah ngajinya fikih terus nggak bisa nahwu shorof. Di pondok Jawa itu mau ngaji buku apapun, kok yang dibaca itu kitab sing warnanya kayak gini, namanya kitab kuning. Orang pasti sudah sebelumnya belajar nahwu shorof. Kalau biasanya sudah belajar nahwu shorof, itu kitab-kitab yang lain pun sudah dipelajari. Makanya orang mondok di pondok kitab kuning kok ngerti kabeh. Tauhid yo iso, tafsir yo iso. Memang dipelajari semua. Bukannya instan belajar kayak gitu. Nanti baru belajar berapa bulan hadis terus kemudian sudah ahli hadis, tidak bisa. Belajar hadis baru berapa tahun gitu hadis terus dakwah maunya disebut ahli
hadis. Terus bid'ah ke wong. Iku belajar hadis, kami pun belajar hadis. Setiap tingkatan kami ada pelajaran hadis, mulai dari kecil Arba'in Nawawi sampai ke atasnya Abi Jamroh, sampai ke atasnya meneh Bulughul Maram, ke atasnya meneh Jawahirul Bukhari, ke atasnya meneh Sahih Muslim. Engkau sing ngaji di luar sekolah ada lagi Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dibaca semua. Di pondok itu lengkap. Bukan orang nggak belajar hadis. Terus ditanya, itu hadis sih sahih apa ora? Iku ora urusanku iku urusane ulama sing ahli hadis. Urusanku maca hadis tulisan ulama yang disahihkan oleh ulama ini. Yo, kita itu cuma ngutip hadis dari kitab Sahih Bukhari, ngutip hadis dari Sahih Muslim, ngutip hadis dari Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah. Gitu-gitu aja kita ini. Kalau disuruh nurut itu sahih apa enggak? Kita bilang sahih pun itu pasti kita ngikuti orang. Sahih menurut Syekh Albani, sahih menurut An-Nawawi, sahih menurut kan gitu lagi. Bopo iki judulnya ngaji ini gak ngerti. Pak Ashab nanti bingung ngasih judulnya apa, bingung. Judul-judulan. Kritikan kesalahan-kesalahan gitu ya. Bopo. Padahal tadi mau ngaji tauhid. Tapi karena ini penting disampaikan. Karena baru semalam saya ngaji ada di satu masjid ada menjaga kode etik jurnalistik. Habis sholat gitu, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi shollu. Loh, di sini kok shollu juga? Jangan-jangan ini di Mencirim ini rata. Makanya saya sampaikan lewat ini. Di sana udah 2 kali, di sini kemarin ada lagi 1 kali, udah 3 kali. Nah, kesalahan-kesalahan itu yang memang perlu ya saya sampaikan. Tapi di sini sholawatnya nggak pakai itu ya. Di sini sholawatnya pakai Shallallahu ala Muhammad itu ya. Ya wis apik lah. Kadang doa gitu juga. Doa siap sholat. Sekalian ya, doa siap sholat. Doa siap sholat itu ada juga yang salah. Salahnya di mana ya? Sering saya dengar, cuman mau saya kritik itu kok orangnya kok sudah imam, sudah tua. Akhirnya saya diem aja. Segini amin. Kok salah saya doa sendiri gitu. Biasanya itu yang pertama itu Allah sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Itu kadang kebolak-balik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'is sayyiat katanya. Wa taqdilana biha min jami'i sayyi'at. Ngeri kali doanya. Saya yang tahu bahasa kan jadi mau mengaminkan jadi takut. Seharusnya wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at. Wa tutahhiruna, kalau ya Allah sucikan kami berkah sholawat itu dari segala keburukan sayyi'at. Kok dibalik, wa taqdilana, kabulkanlah, ya penuhilah semua keburukan. Wa taqdilana biha min jami'i sayyi'at, penuhilah bagi kami semua keburukan. Jadi saya dengar itu, Masya Allah doanya ngeri kali. Lah yang gak ngerti-ngerti aman-aman saja, amin. Amin. Oh kalian
orang jelek kok amin. Saya yang ngerti itu takut. Astagfirullahaladzim. Imam, doa yang baik nah. Wa taqdilana biha min jami'i sayyi'at. Ya Allah, penuhilah bagi kami semua keburukan. Sama diterjemah bahasa Indonesia loh. Orang nggak akan mau, ada yang aminkan nggak akan mau. Jamaah pun paling melongo. Doamu salah paling ngono. Wa taqdilana biha jami'i sayyi'at. Khusuk pula itu. Wa taqdilana biha jami'i sayyi'at. Sambil saking nggak ngerti maknanya. Makanya ya Allah, belajar dulu. Ya saya husnuzon saja, mungkin lupa gitu aja, mungkin lupa. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfauna biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Dibolak-balik akhirnya sampai salah dan fatal. Oh, enggak ngeri ya doa kayak gitu. Oh, doakan orang banyak kok doanya jelek. Jadi keburukan itu ya Allah, penuhilah semua keburukan bagi kami semua. Ngono kok dijadikan imam loh. Ngono kok makmumnya ya amin ya Allah. Amin. Kalau aku enggak berani mengaminkan gitu. Saya di belakangnya mau arepe amin salah. Akhirnya ya gak amin. Doa sendiri ya Allah, ampuni dosanya imam itu ya Allah. Dia sudah mendoakan jelek bagi kami. Ya Allah. Kan fatal ngono kuwi. Oh repot ya. Jadi kadang ada perlunya juga. Orang yang ngerti itu sholat di belakang itu ada perlunya juga. Ya. Jadi Gus Bahak yang terkenal sekarang itu nggak pernah jadi imam. Sholat itu jarang sekali jadi imam. Hampir nggak pernah. Santrinya disuruh maju. Ya itu tadi ngoreksi. Makanya saya mengikuti guruku saja mau sholat di belakang muridnya. Ya guruku Gus Bahak itu orang alim, kurang alim apalagi. Sholat di bawah, di belakang muridnya. Mosok aku kok arepe sombong nggak mau sholat di belakang orang yang lebih di bawahnya. Sama-sama aku anggap sama-sama gitu aja lah. Cuman kalau ngerti salah kayak gitu langsung shock saya. Aku mulai doa sampai salah kayak tadi. Ya minimal dibetulkan lah. Mosok sudah jadi imam doa saja nggak hafal itu. Ya kalau nggak hafal ragu nggak usah dibaca. Yang hafal-hafal aja. Bagus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, paket kilat ya imam. Yo, daripada salah-salah. Ngene iki besok yang nengok video ini nggak jadi imam lagi lah. Takut doa salah atau nggak usah doa lah, nggak ngerti artinya. Nah, saya doa ya kadang bahasa Indonesia. Saya nggak hafal banyak doa, nggak ahli doa saya. Bahasa Indonesia. Cuman kalau ada orang bahasa Arab doa, bahasa Arab salah, saya tahu. Orang sudah belajar nahwu sorof. Ya, itu tadi. Makanya saya khawatir. Kadang nggak ngerti bahasa tapi doanya banyak, itu saya khawatir. Orang nggak ngerti bahasa Arab tapi doanya banyak, hafalannya banyak, pasti ada yang salah. Mohon maaf lagi. Doa 10 menit aja, sing diminta apa wae coba. Sing diminta wae. Doa singkat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban, selesai. Sapu jagat. Doa. Daripada banyak, wis ngono makmume kalau doa kelamaan. Ngene iku sampai kadang
Aku nampak ya. Di sini ada orang kayak gitu. Kecapean mas. Amin. Pertama semangat. Amin. Amin. Doanya kelamaan sikit. Amin. Amin. Kadang saking nggak betahnya, doanya imam lama, dia gini, alhamdulillahirobbilalamin. Kadang pura-pura doa sendiri. Kalau sudah hafal imamnya doanya lama, ditandai imam ini doanya lama kayak manapun. Doa sendiri aja lah, buru-buru doa. Supaya nggak nahan pedihnya apa? Tersiksa. Kita itu imannya lemah, doa baru sebentar sudah, masya Allah. Ya kalau memang capek kayak gini, ya gak usah gini. Amin. Yang penting ikhlas. Daripada kayak gini tapi gak ikhlas. Bagus gini. Amin. Amin. Gak usah gini. Sunnah. Nah tapi gara-gara ini melaksanakan sunnah jadi benci imamnya. Oh kadang sholat imam baca panjang aja. Sholat itu kan sunnah. Apa dengarkan apa itu ada fadilahnya sendiri. Baca surah itu sunnah. Kita dengarkan juga dapat fadilah. Tapi kalau bacanya kelamaan, palak enggak? Jujur wae lah. Makin seneng atau makin palak? Tengok imamnya. Imamnya bacanya enak itu walaupun panjang bacanya enak kita dengerin itu. Tapi kalau repotan gitu mungkin orangnya nggak pernah suka gitu kan. Ada cerita ini di Mesir ada mahasiswa dari Indonesia. Sholat taraweh diajak gurunya, ayo sholat di sana. Sholatlah dia. Dibaca surah pertama Al-Baqarah. Dikira Al-Baqarah itu cuma 1 juz. Rupanya sudah selesai 1 juz, nambah meneh. Kayaknya itu 1 juz rukuk. Ditunggu, lanjut 1 juz. Akhirnya paling 2 juz. 2 juz lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Itu baru rakaat pertama. Rakaat kedua surah lanjutan meneh. Besoknya diajak terawih meneh. Ayo kita sholat di tempat yang semalam. Saya sholat di sini aja. Diajak guru manusiawi itu. Ya, yang ringan-ringan saja. Mu'ad bin Jabal itu pernah dimarahi Rasulullah gara-gara itu, ngimami kelamaan. Mu'ad bin Jabal dimarahi Rasulullah gara-gara ngimami kelamaan. Protes, sholat asar. Mu'ad habis sholat sama Nabi pulang itu Mu'ad bin Jabal. Habis sholat sama Nabi pulang ke kaumnya ngimami sholat ke kaumnya. Jadi boleh sholat diulangi 2 kali sholat zuhur 2 kali asar 2 kali itu boleh. Itu namanya sholat i'adah. Mu'ad bin Jabal gitu. Ngimami kaumnya bacanya lama. Akhirnya sore itu sholat asar sampai hampir maghrib. Lah orang-orang tani, peternak, untanya masih di padang rumput belum dimasukkan. Protes, dibilang sama Nabi, ya Rasul, Mu'ad ngimami kami, bacanya lama kali. Kami sampai nggak sempat masukkan unta ke kandang. Akhirnya dipanggil Mu'ad, ya Mu'ad, afattanun anta. Kamu ini bikin gara-gara aja. Afattanun anta. Mau buat masalah kamu, mau buat fitnah kamu ini. Kalau kamu ngimami, idza tamma ahadukum falyukhaffif. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kamu mengimami, maka ringankan. Gitu. Makanya kalau anak imam kok bacanya pendek, jangan dikritik. Ya. Itu berarti apa? Ngerti. Mbah ngerti, mbah enggak hafal surah sing panjang enggak tahu. Ya Allah. Wes lah ngajine kowe ya. Ono pertanyaan?
Enggak usah. Langsung. Waalaikumsalam. Kita sebagai manusia kita akan mengalami kematian. Ya, pasti. Di sini saya bertanya, yang mati itu kan jasad. Ya, Nah, jasad kita akan kembali ke kan. tanah. Jadi yang kembali istilahnya kepada Allah itu kan ruh. Jadi saya di sini bertanya, bagaimana bisanya ruh kita bisa berjumpa dengan Allah? Amalan apakah yang kita pelajari atau kita amalkan supaya ruh kita ini nantinya bisa bertemu dengan Allah? Ini pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Bagaimana caranya atau amalan apa yang bisa menjadikan roh kita berjumpa dengan Allah? Kita bisa berjumpa dengan Allah itu nanti di surga. Amalannya gampang. Pokoknya asal mati masuk surga, insya Allah bisa jumpa sama Allah. Itu saja. Karena kita bisa jumpa dengan Allah itu kalau masuk surga. Tidak masuk surga nggak bisa jumpa Allah. Baru mati kayak gini kembali ke ruhnya dibawa malaikat, bukan langsung jumpa sama Allah. Kapan jumpa sama Allah? Kalau sudah di surga. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa berjumpa Allah nanti di surga. Itulah nikmat yang paling besar. Tidak ada nikmat melebihi nikmat ketika orang berjumpa dengan Allah. Ini nikmat surga apapun nanti akan hilang, lupa, kalah semua ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat. Wa ru'yatullahi fil jinani haqqun. Melihat Allah di surga itu hak, itu benar, dan itu termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada yang enggak percaya bisa berjumpa dengan Allah, yaitu orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi akidah mereka. Ya tidak akan bisa berjumpa, mereka tidak meyakini itu. Tapi kita mengikuti keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang beriman yang masuk surga bisa berjumpa dengan Allah. Jadi amalan apa yang bisa kita lakukan agar bisa berjumpa dengan Allah? Ya berarti kita harus melakukan amalan yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Jadi kalau misalkan kita ditanya, kalau misalkan masih di dunia apa bisa berjumpa Allah? Ya wallahu a'lam bishawab. Adapun orang yang ulama ada mimpi berjumpa dengan Allah, mimpi melihat Allah. Itu wallahu a'lam bishawab itu, tapi saya enggak mau komentar itu. Ada ulama yang kayak gitu. Mimpi berjumpa dengan Allah sampai hampir 1000 kali. Akhirnya dia bilang, kalau ini sekali lagi saya mimpi kepada Allah, maka saya yakin bahwa yang saya jumpai dalam mimpi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul, mimpi mana jumpa sama yang dianggapnya itu Allah. Tapi saya nggak mau komentar benar atau enggaknya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kita yakini kalau orang beriman meninggal dalam keadaan iman masuk surga itu nanti pasti bisa berjumpa dengan Allah, melihat Allah. Ya di surga. Di neraka ya enggak bisa, di neraka. Apa meneh masih di dunia. Orang kita di dunia nih kadang nengok jin aja enggak pernah, selama hidup di dunia enggak pernah. Gimana? Nabi Musa melihat? Belum lihat. Belum. Itu kan kaumnya Nabi Musa minta kepada Nabi Musa. Kami tidak yakin kalau belum melihat Allah dengan mata kepala kami. Coba mintakan kepada Allah agar kami bisa melihatnya. Kamu nggak akan bisa melihatku
Akhirnya kalimatnya digantungkan fa inistaqarra al jabal. Kambuh meneh. Kalau misalnya gunung itu tetap di tempatnya, maka kalian akan bisa melihatku. Belum nampak, sudah gunungnya meledak. Akhirnya Musa sama kaumnya pingsan semua. Itu makanya belum bisa melihat, baru melihat cahaya sedikit saja. Ya. Di dunia. Ya, tapi nanti kalau di surga kita yakin pasti bisa melihat Allah. Demikian Pak, bisa yang bisa disampaikan. Semoga bisa menjawab. Ana meneh? Wis. Kalau wis kita doa sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an mubaraka waj'al intiraqana ba'da hadha intiraqan ma'suman marhuma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil Qur'an waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi waj'alna wa iyyahum min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.